Salat sampai bab apa? Syarat. Maslun, arkan, rukun sudah? Belum. Sampai di mana bang? Sebelum puasa? Hah? Hah? Apa? Rukun? Hah? Tak ada tanda situ. Aku pun tak bertanda karena bukan bukaku, kitab aku nih. Tak tanda. Di sana. Hah? Syarat sah salat. Salat, uzur sudah ya, tidur lupa. Suci. Ya syarat sah salat ya. Halaman 18. Ya. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah musholla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja yang berada yang dirahmati Allah. Kita mulai lagi kajian kita fikih setelah libur puasa, libur Ramadan, libur Syawal, hari raya. Kita mulai lagi. Fa idza faraghta fansab. Apabila kalian sudah selesai melakukan satu perkara, fansab, maka mulailah perkara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Salman Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Syekh Salim bin Sumair Ahmadin Allah bin Madadi mawfada alaihina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid dharain. Faslun syurutus sholati tsamaniyatun. Syarat salat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah salat. Kalau tak suci berarti sholatnya tak sah. Kemudian hadas kecil ya biasa, buang angin, buang BAB ya. Kalau hadas besar ya haid, nifas, junub. Nah itu harus suci. Kemudian yang ketiga wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis baik pakaiannya, badannya ataupun tempatnya. Orang badannya bersih, pakainya bersih, tapi tempatnya maksudnya najis, ya tidak salah
sholatnya. Nah, tapi sekarang contoh, yang namanya tempat itu yang mana yang harus suci? Yaitu tempat di mana kita meletakkan badan kita nih. Kalau kaki kita mana? Muka, dahi. Jadi umpamanya ada orang sholat, ada tai cecak di sini. Dia berdiri situ. Pas sujud, dielakkan di sebelah sini, tai cecaknya sebelah sini. Ini kan biasanya kan dia masih di lingkungan sholat tai cecak ini. Nah, tapi yang penting dia tidak tersentuh. Itu tempat dia sujud nih, dia tak terkena, maka sholatnya tetap sah. Nah, jadi dia elaklah maksudnya sedikit. Pas di sini dia sujudnya sebelah sini, atau di kakinya, bawahnya di kakinya sebelah kanannya ada nih tai cecak. Ini sebelah sini sedikit berdirinya. Yang penting jangan dia terkena. Itu sudah sah. Kalau masalah pakaian otomatis ya, ibu-ibu juga cara mencucinya harus syar'i ya. Cara mencuci baju untuk sholat, mukena untuk sholat itu harus syar'i. Caranya maksudnya syar'i itu contohnya gimana? Kemarin sudah pernah saya sampaikan. Kadang-kadang ibu-ibu yang tidak paham di dalam mencuci, dia ini bilasan terakhir, maksudnya bilasan untuk mensucikan dicampur dengan pewangi molto. Ini masih belum suci ini kan. Nah, mestinya kan disiram terakhir ini biar suci atau di apa. Tetapi malah maksud dia ini biar baju ini wangi, ditaruh di pewangi. Biar nanti ketika nanti kering baju ini dia jadi wangi, maka baju ini jadi walaupun wangi dia tidak suci. Nah, jadi pewangi itu digunakan ketika baju sudah suci. Nah, jadi ketika kita dah sucikan dia dah suci, baru taruh pewangi, apakah dicelup boleh. Nah, jadi jangan belum dia suci, masih belum kita sucikan, sekaliguslah ini air terakhir dikasih molto langsung. Ya tak jadi suci lah. Kenapa tidak jadi suci ibu-ibu, bapak-bapak? Karena syarat mensucikan itu harus pakai air mutlak. Air mutlak ya. Kalau air sudah ada pewangi itu tidak disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu ya air yang masih semula jadi, air yang bisa mensucikan. Dia suci dan bisa mensucikan. Kalau air sabun itu dia tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, jadi contoh umpamanya ya, mohon maaf, apalagi umpamanya di bak mandi, entah ditaruh apalah gitu biar entah wangi, tak bisa itu untuk mensucikan. Nah, apa kalau taruh umpamanya detol, tapi kan bau. Ini air ini menjadi tidak mensucikan. Untuk cebok, untuk mandi jadinya tidak sah. Suci dia, tetapi hukumnya jadi seperti air kopi. Boleh diminum, dia suci, tapi tidak boleh untuk bersuci. Tidak sah untuk bersuci. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi begitu. Jadi bukan berarti tak boleh pakai pewangi, pakai silakan. Tapi baju itu harus suci terlebih dahulu, dibilas pakai air biasa dulu. Setelah itu bersih pewangi, silakan mau dicelup boleh, mau disiram boleh, tak ada masalah, boleh saja. Tuh. Nah, itu masalah baju. Badan juga begitu, otomatis lah. Kalau badan ini harus suci dari najis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, wasatrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat kalau laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi orang laki-laki kalau sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, dia pakai celana yang agak panjang tuh di bawahnya lutut. Yang penting ketika dia sujud lah katakan, atau dia ruku ini tak nampak lututnya, ya itu sudah sah. Batasnya tak pakai baju umpamanya itu sudah, karena auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut saja, itu minimal. Tapi takkanlah kita nak sholat macam gitu kan gitu. Ini umpamanya darurat tak ada apa lagi, kan? Pokoknya cuma pakai kain sarung aja, mana baju umpamanya tak ada baju lagi, pakai kain sarung aja sudah sah sholatnya. Nah itu. Untuk perempuan ibu-ibu, jami'u badaniha illal kafain, seluruh tubuh ilal wajh
wal kaffain, kecuali wajah dan tangan sepergelangan, kaf namanya. Kalau banyak di buku-buku terjemahan mengartikan kaffain itu telapak tangan, jadi hukumnya lain. Tengok ibu-ibu, tengok di buku-buku itu, kecuali muka dan apa bu? Telapak tangan. Kan beda jadi hukumnya pak. Kecuali muka dan telapak tangan. Berarti sini boleh nampak tak bu? Tidak. Menurut hukum terjemahan di sini tak boleh nampak. Tapi sebenarnya kafain itu bukan hanya depan. Depan ini namanya batinul kaf. Ini namanya zahirul kaf. Jadi ketika disebut kafain itu segini bu, depan belakang. Depan belakang. Kalau cuman depan orang sebut batinul kaf ini dalam bahasa Arab. Makanya ketika orang salah menerjemahkan hukumnya jadi kacau. Bayangkan ibu-ibu sholat sini boleh nampak, sini tak boleh nampak, macam mana? Repotlah nak pakai tali ke, nak pakai apa ke, susah. Tetap susah. Pakai lem lah, lem belakang dia dilem gini baru dia bisa sini nampak, sini tak nampak. Jadi yang dimaksud dengan kafain ibu-ibu itu segini. Jadi ibu-ibu kalau sholat umpamanya nih, lengannya ini biasanya entah macam pakai karet atau apa gitu bu ya, gini dia tidak turun. Baju ibu-ibu ini gini tak turun, ini sudah sah sholatnya, ini nampak. Jadi kalau ini tak nampak, kalau ini tak boleh apa, kalau ini nampak boleh, ini tak boleh nampak, macam mana bikin bajunya ini mukenanya? Susah bu. Mau kasih kadang-kadang dikasih tali kan, gini kan, ininya nampak sini. Macam mana? Tak bisa. Kadang segini nampak. Jadi boleh nampak ya, ini boleh nampak. Itu harus diluruskan, pemahaman yang harus diluruskan. Itu banyak. Kalau saya rasa terjemahan untuk bahasa Indonesia rata-rata lah semua mengartikan telapak tangan, betul tak bang? Mesti kecuali muka dan tapak tangan. Ibu-ibu ketika baca tu pikiran dia ini tapak tangan, ini belakang. Sudah. Hukum dia menjadi kacau balau. Jadi paling aman sebetulnya ibu-ibu orang sholat itu ya, paling aman ibu-ibu itu pakai baju. Kalau macam apa ada yang kancing tapi yang dia tak turun. Jangan pula turun macam baju saya gini, tak boleh ibu-ibu. Ini aurat kalau ibu-ibu. Pakai yang karet ya, baju-baju biasa gitu, baju ibu-ibu, baju apa yang penting longgar ya. Tapi ibu-ibu ini ya, kalau tak pakai kancing, tapi kancing yang dia apa nih, jangan longgar. Jadi ibu Allahu Akbar, dia tetap tidak turun. Itu paling enak, paling pas. Wajah juga harus dibuka. Tetapi ada memang sebagian ulama itu membolehkan, tetapi pendapatnya tidak sekuat yang yang menyuruh membuka, ya, membuka. Jadi kalau sholat ini sudah bukalah, sholat buka. Kita ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang harus ditutup, disembunyikan di hadapan Allah? Tak ada yang bisa disembunyikan. Ya sudah ya Allah, karena time-nya time ibadah. Itu. Secara fikih Syafi'i wajah harus dibuka, tidak boleh ditutup. Cuma memang ada ulama lain yang memperbolehkan. Di antaranya insyaallah Imam Abu Hanifah. Oke. Kita lanjutkan wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Sholat kalau tak ngadap kiblat, sholatnya batal. Kalau tak tahu kiblat macam mana? Umpamanya ada orang tersesat, 4 orang tersesat di dalam hutan. Waktu Isya masuk gelap gelita, atau maghrib tapi dah gelap. Ini di mana? Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, ni bingung nih orang tersesat. Ni nak menghadap ke mana nih? Solat nih orang 4 nih. Bingung dia orang ni. Ini macam mana kasusnya?
maka setiap orang harus berijtihad masing-masing. Si A ijtihad, tadi saya rasa masuk dari sebelah sana punya barat, gini kita masuk ada belok gini-gini, sebelah sana. Menurut saya itu sebelah sana nih kiblat. Yang satu kalau kita sana tadi gini tengok. Ini, kalau menurut saya bukan. Kita kan ada belok-belok berapa kali ke sana kata dia. Orang ketika bilang gini itu ke sana, yang kamu bilang ke sana. 4 orang nih ijtihadnya masing-masing. Macam mana kalau sudah macam ini? Jadi kalau melihat syarat sahnya di sini, orang sholat itu syaratnya harus menghadap ke kiblat. Sekarang kalau kasus orang seperti itu, maka dia wajib sholat menghadap kiblatnya masing-masing. Dalam arti menurut ijtihadnya. Karena ketika dia bilang itu menurut saya sana itu kiblat, kok dia menghadap ke kiblat kawannya, berarti kata pusat itu bukan kiblat, tapi kok dia sengaja, ya sholatnya tidak sah. Karena ini sama-sama tak ada dalil penguatnya. Kalau pokoknya di situ zaman sekarang dah ada kompas gini, tak bisa lawan lagi lah. Maksudnya ini memang betul-betul tak ada baterai habis. Kalau handphone mati namanya orang sesat, nak charger dekat pokok tak bisa. Gelap gulita, mana kita nak sholat. Bari untuk masalah kiblat berijtihad, ya, berijtihad. Dan tidak boleh jamaah kalau begitu. Kenapa tak boleh jamaah? Seorang makmum tidak sah sholatnya dengan seorang imam yang menurutnya sholat imamnya itu batal. Tak boleh. Kalau dia ngadap ke sana, ngikut ikut imam yang sebelah sana, kata ini imam macam mana kok sholat kok menghadap ke bukan kiblat? Kan berarti menurut dia sholatnya batal. Mana dia boleh bermakmum dengan dia? Makanya ini sholat yang betul aku punya nih. Nah ini ke sana kiblat. Ya sudah, kau yakin ke sana situlah. Itu begitu. Kalau ada 2 orang yakin ke sana, dia bisa berjamaah, tak ada masalah. Kalau punya dia kompak, ya oke lah ke sana semua. Kok umpamanya salah, Allah sudah apalah yukalifullah illa la yukalifullah nafsan illa usaha. Jadi sudah usaha bagaimana lagi ya dapatnya begitu. Nah, ya sudah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menerima. Wa dukhulil waktu, masuk waktu. Nomor 5. Sholat zuhur kok zuhur belum masuk kok udah sholat, ya tak sah sholatnya, ya. Rajin sangat, ya. Belum zuhur belum azan udah sholat dulu. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun-rukun sholat. Orang sholat tuh harus tahu rukun-rukunnya, mana yang rukun, mana yang tidak. Ini sholat ikut-ikutan aja, Allahu Akbar, sama Allah alhamdulillah. Mana rukun? Tak tahulah, pokoknya sholat itulah. Tak gitu. Makanya nanti setelah ini kayaknya rukun-rukun mana? Di antara kita sholat ini mulai dari Allahu Akbar sampai salam, mana saja yang rukun? Itu kita harus tahu, kita harus belajar. Cuma ikut-ikutan susah nanti. Tak tahu mana, sehingga kadang rukunnya tertinggal, kadang rukunnya salah dan sebagainya. Ini harus tahu rukun-rukunnya sholat, harus tahu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi. Wa alla ya'taqida fardan min furudi sunnatan, dan tidak menganggap satu rukun dari rukun-rukun sholat itu adalah sunnah. Umpamanya nih membaca takbiratul ihram, katanya ini tak wajib, ini sunnah aja katanya. Allahu Akbar, katanya ini sunnah sama seperti yang lain. Allahu Akbar sama Allahu Akbar, katanya ini sunnah. Orang ketika dia beriktikad bahwa satu fardu itu adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Jadi apa yang fardu Fatihah fardu? Kalau dia bilang Fatihah tak fardu lah, tak wajib katanya, ya sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Makanya disitulah kita harus belajar mana fardu, mana sunnah, ya. Nah ini kita harus belajar nanti pada babnya setelah ini. Kemudian nomor 7, nomor 8, wajtinabul mubtilat, yaitu menjauhi semua yang membatalkan sholat. Semua yang membatalkan harus dijauhi. Semuanya
ngomong, ketawa dan sebagainya. Kadang ada orang sholat ketawa, tapi dianggap tak batal. Begitu suara dari mulut ini keluar ketawanya itu, sholatnya batal. Tapi kalau hanya sekedar, ini contoh salah satu aja. Kalau cuma senyum gitu Bu, ditahan, itu belum batal. Begitu tas keluar ya, batal sholatnya. Nah itu, tidak boleh sampai terdengar suara ketawanya. Kalau senyum masih belum, karena istilahnya belum berbicara, dianggap berbicara, belum mengeluarkan suara ataupun huruf. Jadi menjauhi semua yang membatalkan makan, minum dan sebagainya itu, banyak lagi itu, semuanya hal-hal yang harus dijauhi yang termasuk membatalkan sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Al-ahdatsu itsnan, asghar wa akbar. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Wal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas kecil apa tuh? Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan wudu. Semua yang mewajibkan wudu itu namanya hadas kecil. Ya, buang angin, buang air besar. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya, keluar mandi, itu hadas kecil. Karena dia tidak mewajibkan mandi. Wal akbaru ma wajabal ghusla. Sedangkan hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi, haid, nifas, melahirkan, janabah, itu semuanya mewajibkan mandi, itu disebut dengan hadas besar. Kayak gitu ya, simple. Kemudian al-aurat. Al-auratu arba'un. Kita membahas tentang masalah aurat. Aurat itu ada empat. Ada empat macam. Pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati fis salati ma baina surrati wa rukbah. Pertama, auratnya laki-laki, semuanya laki-laki. Wal amah yaitu hamba sahaya perempuan, ibu-ibu, hamba sahaya perempuan. Ma baina surrati wa rukbah yaitu antara pusat dan lutut. Ya. Kalau di sini ini budak perempuan ini mesti yang menerjemah bukan orang kepri, mesti, ya tak? Jadi aurat semua laki-laki, merdeka ataupun budak, dan budak perempuan. Ini berarti yang terjemah bukan orang kepri. Kalau orang kepri tak bilang budak lah, dia budak kan, hamba sahaya, ya, hamba sahaya. Kalau orang kita bilang kan budak kecil, anak-anak, budak-budak. Nah ini. Jadi hamba saya perempuan itu auratnya sama seperti laki-laki, ibu-ibu. Hamba saya itu memang mohon maaf, dia harganya macam setengahnya manusia. Dihargainya itu. Sampai auratnya walaupun dia perempuan itu sebatas pusat sampai lutut. Itu seperti itu. Bisa diperjualbelikan macam kambing kurban, hewan kurban itu bisa beli ini berapa. Makanya Islam itu memerangi masalah hamba sahaya. Islam itu kalau zaman dulu banyak perang antara orang-orang kafir dengan Islam. Nanti yang menjadi tawanan perang itu jadi hamba sahaya semua, perempuan, laki-laki. Kalau hamba sahaya sudah mohon maaf dimiliki tanpa nikah. Tapi itu secara hukum memang ada gitu, memang ada. Dimiliki tanpa dimiliki tapi oleh si majikannya, tidak boleh dimiliki orang lain. Orang lain tak miliki, beli, bayar, jual, dibeli baru menjadi, sampai seperti itu derajatnya. Makanya itu istilahnya diperangi oleh Islam. Kemudian yang kedua, auratul hurrati fis shalah. Auratnya perempuan merdeka di dalam salat jami'u batinnya masih wal wajhi wal kafain. Aku tak tengok terjemahnya sini. Tengok apa terjemahnya.
Aurat perempuan merdeka ketika yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya kan? Nah, telapak tangan ini menjadikan satu kesalahpahaman. Bukan telapak tangan tapi tangan sepergelangan. Ya betul, tangan sepergelangan. Kalau telapak tangan berarti sininya saja, sini tak boleh. Tapi kalau tak bilang kecuali wajah dan tangan sepergelangan atau sepergelangan tangan. Yang tak boleh ini ke bawah, kini ke atas ini boleh. Nah, itu. Ini tengoklah, rata-rata ini zaman gini semuanya rata-rata. Nah. Kemudian aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya terhadap laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Nah, ini salah lagi. Jangan muhrim, tapi mahram. Muhrim itu orang yang ihram. Muhrim itu, jadi kesalahan, mohon maaf, kesalahan yang seperti ini bahkan ini sudah menjadi semacam buku panduan. Nah, jadi orang akan nyebar salahnya nanti, bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram umroh, ihram haji, yang labbaik Allahumma labbaik, itu namanya muhrim. Kalau wanita atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi ya karena hubungan darah ataupun perkawinan, itu bukan muhrim tapi mahram. Jangan salah. Ya, kalau terlalu banyak nonton sinetron gini, jadi sinetron itu tontonan jadi tuntunan dibikin ya. Sikit-sikit muhrim, bukan muhrim, memang bukan muhrim. Muhrim dekat Mekah sana. Mana ada muhrim dekat Karimun? Tak ada. Nah, orang ihram itu di Mekah sana, Ka'bah sana. Nah, jadi auratnya perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki ajnabi bukan mahram seluruh badan. Jadi tadi kalau sedang sholat, aurat ketika sholat hamba sahaya perempuan itu antara pusat dengan lutut, ini ketika sholat. Tapi ketika tidak sholat, di luar sholat dengan ketemu laki-laki, itu sama seperti wanita merdeka seluruh badannya. Itu seluruh badan. Di sini kalau catatannya aurat di luar sholat itu lebih full daripada ketika sholat. Kalau ketika sholat ini muka nak kena buka, sini nak kena buka. Tapi kalau di luar sholat menurut Imam Syafi'i semua. Nah, itu seperti itu. Yang begini ini kita mengikut Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu makanya kita nak fanatik mazhab tak bisa, ya. Nak fanatik mazhab Syafi'i tak pun tak bisa, karena tradisi berhijabnya orang Indonesia kebanyakan ini wajahnya kan nampak ini bu ya kayak ibu-ibu. Itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi kita kalau nak fanatikan mazhab tidak bisa. Itu ya kadang-kadang melihat keadaan ya kebutuhan atau darurat itu menjadikan pertimbangan untuk mengambil pendapat salah satu pendapat para ulama mujtahidin. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, wa auratul hurra wal ama indal ajanib jami'ul badan. Sudah nomor 4, wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrati wa rubbah. Aurat perempuan ibu-ibu ya, aurat perempuan dengan sesama perempuan atau dengan laki-laki tapi yang mahram ya, ini ma baina surrah wa rubbah, antara pusat sampai lutut, enggak dosa bu ya. Kalau di depan mahramnya ya, itu dari sini pusat ke atas tidak apa-apa, ngapa? Depan mahram sama lutut ke bawah, atau sesama perempuan, itu. Jadi bedanya sekarang kan kalau yang kita pahami kalau masalah mahram ini kan seolah-olah hanya masalah batal wudhu saja kan gitu, kayak kan gitu, ya kan?
batal wudu dan tidak boleh dinikah. Untuk yang seperti ini jarang orang paham. Masalah aurat pun berbeda dengan laki-laki yang bukan mahram di depan laki-laki yang mahram dengan di depan laki-laki yang mahramnya. Jadi mohon maaf, kita kalau bicara masalah hukum nggak dosa gitu Bu, ya. Umpamanya depan paman, bahkan nggak berhijab, atau bahkan kalau secara fikih ini pokoknya di atas pusat ini nampak itu tak dosa gitu, karena ini mahram. Cuma itu etika sajalah, etika kan, etika kayaknya kok secara etika kok nggak layak lah masa, gitu kan. Tapi umpamanya pokoknya bibitnya dengan ponakannya, umpamanya itu tidak dosa, maksudnya nampak itu tidak dosa, itu secara fikih. Hanya secara etika kayaknya ya malu gitu. Itu lain lah, etika lain, fikih itu lain. Nah, itu. Seperti itu bedanya mahram dengan yang bukan mahram. Jadi posisi mahram ini seolah-olah sama, hanya sederajat dengan wanita, maksudnya wanita lain gitu. Di depan wanita lain pun auratnya harus di atas pusat sampai di bawah lutut, sesama perempuannya. Begitu juga di depan mahram. Itu 4. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Masuk ke rukun sholat. Jangan kita sholat tapi kita tak tahu mana rukun, mana tidak. Rukunnya sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 13 karena tumak ninah itu dijadikan 1. Jadinya sedikit. Kok 13 sama? Karena tumak ninah di dalam ruku, tumak ninah di dalam i'tidal, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam duduk antara dua sujud itu dihitung 1. Jadi jumlahnya jadi tidak 17 menjadi 13. Kalau ini per tumak ninah dihitung 1 rukun. Itu per tumak ninah dihitung. Tapi ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak, 17 itu macamnya kok apa banyak betul. Tumak ninahnya saja sudah berapa? Kita hitung ya. Tumak ninahnya kalau disendirikan ya. Saat rukun yang ke-6, rukun yang ke-8, rukun ada yang ke-5, rukun yang ke-6 tumak ninah fi, ke-6, ke-8, ke-10, ke 11, 12, kan 4, ya kan, 4 itu tumak ninah lu, saking pentingnya supaya kadang-kadang ada orang nih sami Allahu liman hamidah langsung dia tak ada space dia berhenti dia. Ada orang gitu kan Bu, habis itu dia sami Allahu liman hamidah langsung nih tangannya masih goyang langsung nih, direct langsung Allahu Akbar. Jangan gitulah. Sami Allahu liman hamidah berhenti. Tumak ninah ini wajib, rukun, 1 rukun. Kalau dia tak tumak ninah berarti meninggalkan 1 rukun, berarti sholatnya batal, kurang rukunnya. Ya, kita dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Al-awlu an-niyah. Nomor 1 niat. Niat itu kapan nanti ada di niat itu ya ketika Allahu Akbar ini, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar di dalam hati, saya niat salat fardu maghrib jadi makmum karena Allah taala. Takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar. Nomor 2. Nomor 3 al-qiyamu 'alal qadir fil fardi, berdiri bagi yang mampu di salat fardu. Berdiri bagi yang mampu di salat fardu. Maksudnya gimana nih? Kalau salatnya salat sunnah tak jadi rukun berdiri ini. Kalau salatnya salat sunnah, bapak-bapak, ibu-ibu, berdiri ini tidak menjadi rukun. Maksudnya gimana nih? Boleh duduk walaupun mampu berdiri. Ba'diyah Isya kita, duduk semua sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba'diyah nih, ba'diyah sah semuanya.
Karena berdiri itu menjadi rukun khusus di sholat fardu. Tarawih, pokoknya lama kali duduk sambil duduk, daripada tak tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah. Nah, jadi ini ada bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Macam ajaran baru apa pula? Ajaran baru memang begini begini. Nah, jadi kalau sholatnya sambil duduk bedanya apa? Ya bedanya masalah pahalanya. Kalau sholat fardu dia bisa berdiri kok dia duduk, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berdiri itu menjadi rukun di sholat fardu. Kalau dia bisa berdiri tapi dia sholatnya duduk, tapi itu sholatnya sholat sunnah, sholatnya tetap sah, cuma pahalanya separuh orang yang sholat berdiri, gitu saja. Nah itu, jadi boleh, tak ada masalah. Nak duduk pun boleh, serah. Nanti orang datang sini, orang musola itu ngapa sholat duduk semua, kata dia. Habis ngaji, kata dia, habis ngaji. Ya tak apa-apa, sekali-sekali tak apa-apa Pak, boleh. Niat mengamalkan ilmu, boleh sekali-sekali lah, tak ada masalah. Kadang-kadang aduh nak sholat malas betul berdiri, udahlah daripada tak sholat sama sekali. Allah Akbar. Iya tak apa-apa, boleh, sah. Daripada langsung cabut ke sana kan, mana berdiri lagi, dah duduk. Alhamdulillah, sah. Sholat sunnah apa saja, qobliyah, ba'diyah, duha, apa saja pokoknya, yang penting sholat sunnah. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Sebentar. Masalah berdiri ini kadang-kadang, mohon maaf, ada orang salah. Yang mohon maaf ya, kadang-kadang kan ada orang nih memang kurang sehat. Cuma di dalam menetapkan kapan dia pakai kursi, kapan dia ini kurang tepat. Maksudnya begini, orang ini kalau uzur dia boleh tidak melakukan, maksudnya kalau dia memang uzurnya dia tidak bisa berdiri, ya dia boleh sholat duduk. Tapi ini ada orang, mohon maaf, ini perlu diluruskan. Dia nih tak bisanya sujud. Dia ini tak bisanya sujud. Kalau sujud kepala ini macam mana, entah apa, atau kaki, entah apalah. Akhirnya dia pakai kursi, ya kan? Dan dia pakai kursi, dia sholatnya duduk. Maksudnya tadi karena dia tak bisa sujud kan, berarti sujudnya gini aja nanti, ya kan? Dia orang ini dia uzur di dalam sujud tapi tidak uzur di dalam berdiri. Paham kata-kata saya? Dia sholatnya tetap wajib berdiri. Tapi nanti kalau pas nak sujud, karena dia tak mampu dia sujud nih, tak bisa, kepala sakit, ya sudah, baru dia posisikan di kursi itu duduk, baru dia gini, gitu. Jangan dia berdiri dia bisa, tapi time dia berdiri dia tetap duduk. Waktu baca Fatihah berdirilah. Rukuk ini bisa-bisa. Atau orang uzurnya ketika dia rukuk, mohon maaf ya, mungkin ada kan orang kan sakit kan lain-lain nih. Ada dia kalau rukuk memang tak bisa, entah kakinya entah apanya, tapi dia berdiri oke-oke aja. Ya sudah, ketika dia berdiri dia berdiri biasa gini. Tapi pas time dia rukuk memang uzurnya di sini, ya sudah baru didudukkan, plak diduduk, baru dia gini. Gitu. Yang dia uzurnya sujud, ya waktu sujud itulah dia gunakan kursinya itu. Jangan dia uzurnya cuman sujud, tapi waktu time berdiri pun dia duduk, time dia rukuk pun dia duduk. Padahal dia bisa berdiri biasa, dia bisa rukuk biasa. Yang tak bisa dia sujud seperti biasa, gitu. Jadi bisa dipahami bapak-bapak ya. Ya, kadang-kadang orang saya tengok betul loh. Bapak ini jalan biasa, tapi kenapa dia duduk? Oh, dia kalau pas ruku atau pas sujud ya pas ruku itu saja duduknya.
Pas sujud itu aja duduknya, pas tempatnya ya berdiri biasa ginilah. Wong Anda tidak uzur di dalam berdiri, dan berdiri itu adalah rukun sholat. Nah itu alhamdulillah. Masuk Isa? Alhamdulillah Robbi. 2 menit. Ya. Nah, itu perlu kadang-kadang mohon maaf kan orang ini orang awam juga, tapi kadang-kadang dia mohon maaf ini melakukan satu hal dia tak tanya dulu. Jadi kira-kira tengok orang pakai kursi gitu, aku ikutlah pakai kursi gitu kan. Padahal yang dia uzurnya berdiri, yang sini uzurnya rukuk. Lain, berarti prakteknya lain. Kalau yang uzurnya berdiri memang ya sudah, uzurnya berdiri mohon maaf. Orang yang uzurnya berdiri tapi dia rukuk dia tak uzur, ya sudah dia ketika duduk gini, oke? Ketika berdiri gini, ketika dia rukuk dia biasa, ya sudah dia rukuk biasa, diangkat rukuk biasa. Atau ketika sujudnya dia tidak uzur, dia sujud biasa. Jadi kalau orang seperti itu yang enak itu duduk di bawah. Kenapa dia bisa sujud biasa? Karena dia ini uzurnya uzur berdiri. Jadi dia uzur duduk di bawah, dia bisa sujud secara sujud biasa. Tapi kalau dia ke atas kursi, kalau dia nak turun lagi tuh repot lagi, karena mungkin kakinya jadi tak bisa, jadi dia tidak pun bisa sujud seperti biasa. Kan sayang kalau dia duduk di bawah dia bisa sujud seperti biasa, jadi sholatnya ini tidak terlalu banyak uzurnya gitu loh. Bisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.